kembali lagi di Jalan-Jalan Taiwan. Dan di episode kali ini kita lagi ada di NTU atau National Taiwan University, salah satu universitas paling bergengsi di Taiwan. Di balik kesibukan mahasiswa dan aktivitas akademik yang super padat di universitas ini, ternyata ada suara-suara yang bukan suara bel atau lonceng, tapi terdengar familiar bagi kita-kita orang Indonesia. Penasaran apa? Makanya nonton terus sampai akhir teman-teman. Dan ternyata teman-teman suaranya tuh terdengar dari gedung ini. Tepatnya di lantai 5 di mana ada sebuah klub gamelan yang udah berdiri lumayan lama di kampus ini. Nah, di gedung ini tuh mereka biasanya melakukan latihan untuk penampilan baik untuk pagelaran di Taiwan maupun di luar negeri. Nah, penasaran seperti apa? Langsung aja kita cek. Dan saat ini kita sudah berada di gedung tempat latihan gamelan. Dan di sebelah saya ada mahasiswa NTU yang juga menjadi anggota klub gamelan tersebut. Langsung aja kita tanya-tanya singkat dan nanti kita masuk ke dalam ruang latihannya. Boleh kenalin diri sama di NTU ini sebagai mahasiswa jurusan apa? Perkenalkan, nama saya Cika, asal Jakarta. Di NTU saya jurusan Ekologi dan Evolutionary Biology, S2. Ya. Berarti udah berapa tahun di Taiwan? Ini tahun kelima. Lama juga ya? Nah, pertama kali masuk ke klub gamelan itu taunya dari mana sih? Emang dia dulu buka kelas, tahun 2022 kalau nggak salah. Terus kan kita boleh ambil kelas elektif kan ya, jadi aku mikir, oh ada kelas musik dan gamelan, ya bolehlah ambil. Sebelumnya di Indonesia udah pernah belajar gamelan belum? Atau Belum, cuman pernah main sekali gamelan Jawa, itu pun pas live in, jadi nggak kehitung lah ya. Jadi akhirnya baru kenal instrumennya, baru belajar benar-benar tuh di klub ini gitu. Iya. Ya aku dengar-dengar profesornya itu bukan orang Indonesia ya malah ya? Lebih ke Hezuo gitu. Apa namanya? Berarti kerjasama. Berarti. Iya. Jadi ada profesor dari Taiwan, terus saat buka kelas itu emang mengundang profesor dari Bali, Pak Winda. Jadi kolaborasi lah ya antara Taiwan dan Indonesia gitu ya. Keren juga nih di Universitas Taiwan ada program gamelan gitu ya. Iya. Oke, langsung aja ajak aku yuk masuk ke dalam ruangan latihan gamelannya. Yuk guys. Copot sepatu dulu berarti ya. Wah. Keren. Yuk boleh kenalin satu-satu nih instrumennya apa. Jujur aku waktu di Surabaya sih udah pernah main sebelumnya tapi udah lupa nih guys. Kita minta cicinya untuk jelasin lagi. Oke. Jadi ini adalah set gamelan gong kebiar, dan ini memang set paling gede di Taiwan. Ya. Jadi instrumennya bawa dari Indonesia langsung? Iya, setauku. Keren juga. Iya. Oke, jalan-jalan. Jadi di sini adalah sekumpulan gangsa. Yang di depan adalah pemade yang lebih rendah suaranya, yang di belakang kantilan lebih tinggi, dan itu ugal. Jadi kayak yang pemain melodi utama. Terus di belakang sana ada gong dan tabu sama ceng-ceng. Oke. Yuk kita lihat ke sana. Klub NTU Gamelan sendiri ini udah dari 2022 kan? Setauku udah dari 2019 Malah dari 2019 tapi kamu baru joinnya di tahun 2022. Oke. Sekarang udah berapa sih anggotanya? Banyak tah? Atau kayak ada orang Indo kah? Atau banyak orang dari luar negeri? Atau Lumayan banyak, ada yang dari Indo, ada yang dari Taiwan, ada yang dari Jepang, ada yang dari Malaysia, dan Korea, dan Hong Kong. banyak lah ya sekiranya. Kumpul di sini untuk belajar musik khas tradisional Indonesia gitu.
sekarang teman-teman kita sudah duduk bersama salah satu koordinator tim gamelan di NTU ini. Langsung aja kita kepoin asal-usul tim gamelan NTU ini gimana sih? Hi, can you please introduce yourself? Hello, my name is Wilson. I'm one of the coordinators of our NTU Gamelang. Our NTU Gamelang has a name. It's called Kita Lestari. It's an everlasting song. Yes. So Oke, jadi dia tuh salah satu, ya benar tadi seperti yang aku bilang, dia salah satu koordinator tim NTU Gamelan ini yang punya nama ternyata Gita Lestari, ya, Gita Lestari. Jadi nama, what is the full name? NTU Gamelang Kita Lestari. Oh, NTU Gamelan Gita Lestari, guys, gitu. Can you tell me like a brief background, a brief history of the whole team? Our teams, we bought the gamelang here in 2018, and then we started our class first in NTU at Institute of Musicology, and then ever since that we have classes every year, and then we have performances, several big performances in between, and then we also invited Balinese teacher to come to Taiwan for teaching our class about 4 times. Yes. Oke, cool. Jadi teman-teman ini alat musiknya dibawa sendiri dari tahun 2018 ya, udah ada di Taiwan dan awal mulanya itu dari departemen musik ya, jadi jurusan musik. Terus pelan-pelan mereka berkembang ya, akhirnya sekarang menjadi sebuah tim yang udah besar dan established, sempat perform di beberapa acara besar dan juga sempat mengundang guru dari Bali sendiri diterbangkan ke Taiwan untuk ngajar langsung gitu. Ya, so where are you actually from? Why are we speaking English? Dari mana sih asalnya? Dari Hong Kong. Dari Hong Kong, teman-teman jago banget. Can you speak a few Indonesian? Apa kabar? Selamat malam. Cool, keren teman-teman. Jadi dari berbagai negara pun bisa jadi satu. Oh, dijadikan satu sama musik tradisional Indonesia ini ya, keren juga. Kita kepoin apa lagi ya seputar gamelan ini, kira-kira what is the hardest instrument among here? Like, ya, apa nih yang paling sulit nih, alat musik yang paling sulit? So actually, gamelang is very has to have a team spirit because everyone has to coordinate together to make the sound very nice, very harmonious, and then we have skills called kotekan, which is two people playing 2 parts and to make a smooth melody. But on top of this, I think the hardest instrument here is called the rayong because this is full of the kotekan skills and full of kotekan skills and very fast, very attractive of the sound, and then they have to coordinate with each other very well. So I think this needs the most skills among the whole ensemble. Yeah. Oke. Wah, ternyata ya seperti yang kita tahu lah teman-teman, gamelan itu membutuhkan sebuah kerjasama tim yang kuat ya. Jadi harus saling bonding, harus saling kenal lah antara satu sama lain. Dan yang paling sulit tuh yang di sini itu namanya, what is the name? Rayong. Rayong, karena memang ketukannya cepet gitu teman-teman. Do you often see Indonesians or more foreigners in this group? Yeah, so we have our classes almost every semester since 2018, and mostly Taiwanese students. But then we also have members from Indonesia, from Malaysia, from Hong Kong, Korea, Japan, and also other countries. Yeah, so. We do have some Indonesian students coming here. And one of our Indonesian students is actually from Bali now. Yeah. Oke. Jadi teman-teman, menurut Wilson, selain orang-orang Taiwan yang tertarik belajar gamelan ini, ternyata banyak juga dari Hong Kong, dari Jepang, Malaysia, dan tentunya orang-orang Indonesia sendiri, baik yang belum pernah sama yang udah pernah main gamelan, mereka jadi satu bergabung di klub ini. And I want to ask, what do you guys usually rehearse? Like how? And what are you guys preparing right now? Okay. So we practice every week on Tuesday night.
Tuesday night, and then we will have a performance. Our coming for performance is in October, but it will be in Japan. So our group was invited to Japan for a performance, but we're also thinking of a performance here in Taiwan because we also invited our Balinese teacher Nyoman Winda. Pak Winda to come to Taiwan to rehearse with us, and also his wife, his granddaughter. So we're thinking of having a performance in NTU also. Yes, October. Oke. Jadi teman-teman mereka ini sedang berlatih untuk ke Jepang ya. Bulan Oktober ini mereka mau ke Jepang. Jadi sekarang tuh mereka lagi latihan buat menyiapkan performance itu. Dan mereka tuh latihan setiap hari Selasa malam. Nah, selain ke Jepang, katanya mereka juga rencana untuk mengundang guru dari Bali langsung. Jadi mereka mungkin bakal mengadakan acara gamelan di NTU ini sendiri gitu. Oke, thank you so much for your time. Lebih dari sekedar latihan musik, tim gamelan di NTU ini berhasil menciptakan sebuah komunitas di mana pertemanan tumbuh dan keberagaman dirayakan. Saya Jennifer dari Fokus Taiwan Indonesia dan sampai jumpa.